Ibadah kita pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Henry Salim, majelis yang bertugas Penatua Sumarno, Penatua Ruth, Penatua Cecilia, Penatua Erin, Penatua Richard, dan Penatua Hendrik. Pemandu pujian, Saudara Jason, Saudari Anya, Ibu Francisca. Pengiring pujian, Saudara Fabian dan Saudari Amy. Pengisi pujian, Voice of Grace. Multimedia dan sound system, Bapak Roni, Saudara Sugeng, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum mulai ibadah, marilah kita siapkan hati kita dan berpikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Apakah Tuhan akan segera datang? Bagaimana menurut saudara-saudara? Apakah kita siap menanti Tuhan yang akan datang kembali? Mungkin ada banyak pertanyaan di benak kita. Dan hari ini kita diajak belajar dari firman Tuhan yang menuntun kita pada hikmat Tuhan di zaman akhir ini. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kidung Keesaan 61, Tuhanku Yesus. Kesuma insan lebih indah pada masa mudanya, bunga kan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan, sesungguhnya tidak mudah menjelaskan keyakinan kita kepada orang lain, apalagi yang belum percaya. Ada banyak perdebatan, ada banyak konflik. Kadang-kadang datang lewat keyakinan masing-masing. Tetapi biarlah apa yang kita yakini bukan saja menjadi sesuatu yang mati, tapi betul-betul kita hayati sungguh-sungguh. Karena itu firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat di kota Kolose, pasal yang keempat, Kolose 4 ayat 5 dan 6, mengingatkan kepada kita untuk bagaimana kita hidup. Dikatakan demikian, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab
kepada setiap orang. Biarlah ayat ini menjadi sebuah dasar dan rujukan buat setiap kita semua yang mau terus hidup menantikan kedatangan Tuhan. Dan biarlah kita mau memakai waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan seluruh keberadaan kita. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Keesaan 309, sebuah lagu yang mengingatkan kita akan masa depan kita. Jika nanti sangkakala menggegap, apakah nama saudara dan saya disebut ada di dalam kitab kehidupan? Marilah sama-sama kita merenungkan lewat pujian Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Ya Bapak Ibu, sebuah pujian mengajak kita untuk merenungkan apa arti hidup. Dan sesungguhnya hidup tidak berakhir pada kematian. Tapi yang lebih penting adalah bukan bagi kapan kita mati, tetapi bagaimana kita menantikan Tuhan datang kembali. Kita mau mengisi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Seringkali kita berjanji, berkomitmen untuk itu. Tapi seringkali kita juga gagal dan kita tidak melakukannya. Kita berdosa terhadap Tuhan dan sesama kita. Marilah kita datang pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk sama-sama datang secara pribadi, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku di hadapan Tuhan, sekecil apapun dosa yang kita perbuat, tidak akan pernah tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tidak akan pernah luput dari pandangannya. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, betapa sering kami melukai hati Tuhan lewat setiap tutur kata dan perbuatan kami. Berapa sering kami juga menyakiti hati sesama kami lewat setiap sikap dan apa yang kami nyatakan kepada mereka. Bagaimana mungkin kehadiran kami menjadi berkat kalau setiap kami belum sungguh-sungguh melengkapi hidup kami dengan hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menaruh hikmat itu di dalam diri kami, supaya kami boleh punya pengertian yang sungguh-sungguh akan apa yang kami imani, akan apa yang kami yakini, dan biarlah itu kami jalani dalam hidup kami. Seperti firman Tuhan, bukan mereka yang berkata Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga,
tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Maka biarlah itu juga yang boleh kami hayati Tuhan. Bahwa kerajaan surga menjadi milik setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan selama setiap kami masih diberikan kesempatan dan waktu. Tetapi terimalah Tuhan doa kami ini. Bukan ketika setiap kami berdoa untuk mengaku dosa dan memohon ampun, kami biarkan kami tinggal di dalam dosa itu. Bukan ketika kami beralasan bahwa kami manusia biasa, kami merasa bahwa Tuhan layak mengampuni dosa-dosa kami. Tetapi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, diselamatkan, diselubungi oleh anugerah keselamatan-Mu. Maka dari kamilah yang orang-orang yang kurang berupaya dan berusaha berjuang untuk bersaksi sebagai anak-anak Tuhan. Terimalah ya Bapa segala permohonan kami dan kerinduan kami. Bila nama kami dibacakan, bila kitab kehidupan itu nanti dibacakan, biarlah kami semua boleh tertulis. Setiap kami boleh memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang-orang yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami berdoa. Amin. Kidung Kesan 65, angin ribut menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Oh, bangga
Marilah kita bangkit berdiri. Surat Filipi 3 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Sesungguhnya ingin menjelaskan kepada kita status kita sebagai warga negara. Apa itu? Demikianlah firman Tuhan. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah jemaat Tuhan kita boleh bersuka cita menerima berita anugerah yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita nanti. Dan biarlah sambil kita menantikan Tuhan, kita mau membagikan damai dan sukacita itu di dalam kehidupan kita. Lewat pujian bersukacitalah selalu. Marilah kita tunjukkan secara simbolis bahwa hidup kita mau terus damai dan penuh sukacita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Setiap kita biarlah menjadi orang-orang yang tetap setia dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Karena bagi setiap orang yang setia, kata firman Tuhan, aku akan menganugerahkan kepadanya mahkota kehidupan. Marilah kita jalani setiap hidup kita, setiap bagian dari perjalanan kita, dimanapun kita berada untuk tetap setia. Kita mau aminkan berita anugerah dengan pujian, begitu kasih Allah akan dunia. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Setiap kita mau hidup kekal, hidup selama-lamanya, maka firman Tuhan jugalah yang akan terus memandu kita untuk itu. Marilah Bapak Ibu, saya percaya kita semua rindu untuk dikuatkan oleh firman Tuhan saat ini. Supaya hidup kita boleh terus diterangi oleh firman-Nya, maka berlakukanlah firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita berdoa.
Sesungguhnya ya Tuhan, tidak ada kasih yang lebih sempurna dan yang sangat sempurna dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada kami. Kamilah orang-orang yang berdosa tetapi juga orang-orang yang dikasihi. Bukan orang-orang yang dibawa bayang-bayang kematian dan maut. Karena Kristus hidup dan mati buat kami. Bahkan bangkit supaya kami juga memperoleh kebangkitan di hari Tuhan nanti. Maka ya Tuhan, itulah yang menjadi kerangka kami boleh mengamini dan menghayati kehidupan yang masih Tuhan berikan dan anugerahkan. Entah berapa lama lagi kami masih bisa bersama-sama menjalani hidup ini. Kami tidak pernah tahu. Tetapi biarlah yang kami tahu adalah bagaimana kami menantikan itu semua. Bagaimana kami mengakhiri seluruh perjalanan hidup. Bahkan kata firman Tuhan, kami ingin mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Supaya setiap kami boleh menjadi juara pemenang dari kehidupan ini. Bagaimana mungkin Tuhan kalau kami tidak mempersiapkannya dengan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Yaitu firman-Mu yang abadi, yang kekal, yang adalah sumber kebenaran kami. Biarlah kami mencari kehendak-Mu dari apa yang hari ini kami renungkan. Biarlah firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Itulah yang kami ingin lakukan Tuhan. Maka biarlah apa yang kami boleh dengar dari hamba-Mu, biar itu boleh sama-sama menjadi pengingat kami dan sekaligus menjadi rangkaian kehidupan yang kami boleh hasilkan. Hidup yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dengan berdiri marilah Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Injil menurut kesaksian Injil Lukas. Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Sekali lagi Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-19. Perikopnya diberi judul Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan terlebih dahulu pembelaan. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawan. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama.
namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidup. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dua 20 tahun lebih saya berdiri di mimbar ini belum pernah mic jatuh. Tanda apa ini? Peperangan, jangan Pak. Ya, yang baik-baik saja ya. Saya rasa kita tetap tenang. Mic sudah ada di tangan saya. Jadi kita tetap bisa mendengarkan firman Tuhan walaupun ada peristiwa kecil terjadi tadi. Ya, abaikan saja. Saya orang yang memang sulit untuk mengabaikan masa lalu. Tapi ini sesuatu yang saya rasa tidak mengganggu saya. Walaupun tadi sempat terkejut. Ya, untungnya saya udah makan. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya ingin tanya dulu pertanyaan sederhana nih. Karena ini temanya berat nih, zaman akhir zaman. Berapa kali sih kita sering mendengarkan tema ini, membaca, mengulas, PA, bahkan mungkin dengar info-info tentang akhir zaman. Baiklah, itu semua menjadi bagian yang kita bisa terus gumuli. Ya, saya tidak akan mana yang benar, mana yang salah, semuanya tetap kita harus kembali lagi kepada apa yang firman Tuhan katakan. Orang boleh memprediksi, orang boleh menduga-duga, orang boleh nyebut tanggal, bulan dan sebagainya tentang akhir zaman. Baiklah, kita kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Yang penting bukan kapannya dan tibanya saatnya, tetapi firman Tuhan dan kita semua diberikan hikmat oleh Tuhan hari ini. Supaya kita semakin terus berjaga-jaga. Bagaimana bentuk kita berjaga-jaga? Biarlah dalam waktu kurang dari 20 menit saya bisa menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya mau tanya. Biasanya kalau saya tanya saya jawab sendiri nih. Kalau kita nih ya, mungkin tiap orang beda-beda jawabannya. Benda apa atau apa biasanya kalau kita kemana-mana itu selalu kita bawa? Dompet. Di situ ada foto istrinya Mas Toto. Betul ya? Dan dia mengatakan tidak ada beban dunia yang paling berat di dunia ini selain foto di dompet ini. Oh enggak ya, enggak gitu ya. Dompet, selain dompet apa? Handphone. Terus apa lagi? Istri sering dibawa? Enggak, di rumah aja kalau perlu ya. Kalaupun dibawa ke mall tetap diikat supaya enggak gampang masuk-masuk toko. Nah Bapak Ibu, kenapa kita membawa itu dan kita mengatakan, ya itu perlu, penting. Kalau saya nggak bawa dompet nanti, kalau saya mau beli apa-apa, atau saya perlu apa dan saya tidak bawa dompet, wah cilaka. Atau kita mengatakan, oh jam sekarang kalau bawa handphone, kita bisa berat. Ya, nanti kalau ada WA masuk, kalau ada nanti jemaat yang nggak bawa handphone, repot nanti. Kalau ada rapat majelis mendadak, wah nanti pendetanya dicariin, gimana dia? Nah Bapak Ibu, ternyata memang hidup ini perlu dilengkapi oleh sesuatu. Supaya paling tidak ya, semua urusan beres gitu kan ya. Semua hal-hal yang kita nanti perlukan itu bisa terjawab dengan baik. Kadang saya ingin mengatakan ada hal yang lebih berharga dari handphone, gadget atau dari dompet. Walaupun saya katakan dompet itu bisa saja isinya uang yang banyak atau handphone itu isinya juga penting. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan ada hal yang yang cukup berharga dan mungkin saya katakan ini juga sangat penting. Yaitu lengkapilah diri kita dengan hikmat. Ada nggak sih dari kita berdoa, kalau berdoa di malam hari atau berdoa di pagi hari, kita nggak hanya minta Tuhan berkati hidup saya, sertai perjalanan saya, berkati makanan ini, berkati istirahat saya dan seterusnya. Tapi pernah kita bilang, Tuhan anugerahkan kepada saya hikmat. Supaya hari ini saya bisa betul-betul hidup sebagai orang-orang yang berhikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu dalam bahasa Ibrani disebut chokmah. Chokmah itu
Banyak artinya, tetapi sedikit saja. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Dalam bahasa Inggris disebut wisdom atau wise. Ya. Nah Bapak Ibu ingat kata hikmat, saya kutip apa yang pernah dikatakan Salomo. Dalam kitab Raja-Raja, pasal 1 Raja-Raja, pasal 3. Ketika Salomo bertemu Tuhan di Gibeon dan Tuhan bilang, Sal gitu ya. Salomo, minta apa yang perlu kuberikan kepadamu? Kekayaan, kekuasaan. Ingat cerita itu? Lalu apa jawab Salomo? Salomo menjawabnya di ayat 9 1 Raja-Raja 3. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Artinya apa? Salomo tidak minta sesuatu yang lebih mahal, lebih berharga daripada hikmat. Salomo saja seorang raja membutuhkan itu. Sesuatu yang tidak datang dari kekayaannya, dari kekuasaannya, atau mungkin dari relasinya dengan bangsa-bangsa lain. Tapi itu semua datang dari Tuhan dan dia percaya sumber hikmat itu adalah dari Tuhan. Maka dia bilang, berikanlah hati hambamu ini hati yang penuh pengertian. Orang sering bilang hikmat itu sederhananya adalah pengertian. Ya. Pengertian itu beda dengan pengetahuan. Memang pengertian membutuhkan pengetahuan. Tapi pengetahuan saja tidak cukup. Orang tahu lampu merah itu berhenti, itu pengetahuan, betul? Tapi kalau dia tabrak terus lampu merah, berarti dia belum berhikmat. Saya tahu lampu itu merah, saya harus berhenti. Jadi pengetahuan saja tidak cukup. Pandai saja tidak cukup. Tetapi juga harus punya hikmat. Nah Bapak Ibu, hikmat apa yang kita mau sama-sama minta pada Tuhan dalam segala hal? Saya ingat apa yang dikatakan Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan dan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di kitab Amsal banyak sekali cerita ayat Tuhan yang mengajarkan kita untuk memperoleh hikmat. Ya, kami pernah bahas satu bagian atau satu kitab ini bersama-sama di beberapa waktu yang lalu. Amsal 2 ayat 6 mengatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pertanyaannya, seberapa sering kita minta sama Tuhan perihal ini? Daftar permintaan kita, permohonan kita apa seringkali yang kita minta? Kita seringkali mengabaikan hikmat. Bukankah hikmat itu melengkapi hidup kita? Siapa kita, seperti apa kita, itu selalu tergantung pada seberapa berhikmat kita. Dan itu yang orang baca dari secara hidup kita. Kekayaan kita tidak menilai kita ini lebih berhikmat atau tidak kita lebih berhikmat daripada orang lain. Tidak menentukan itu. Karena itu Bapak Ibu, Amsal mengatakan hal yang lain. Saking berharganya hikmat, Amsal 8 mengatakan ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang orang inginkan tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11. Maka dikatakan, aku hikmat ayat 12-nya. Hikmat tinggal bersama kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Dari hikmat orang mendapatkan kecerdasan, dari hikmat dapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Musa pernah berdoa dalam Mazmur. Ajarilah aku menghitung hari-hariku sedemikian rupa, supaya hatiku beroleh hati yang bijaksana. Ini doa. Apakah kita tidak memerlukan hikmat? Perlu. Setiap orang
tidak hanya diperlengkapi dengan iman. Iman membutuhkan hikmat. Sebab iman diperlengkapi dengan hikmat. Hikmat itu kemudian mengarahkan kita untuk melakukan apa yang baik. Itu yang disebut pengetahuan. Ya. Maka orang yang berhikmat itu enggak cukup hanya berpengetahuan. Ketika orang merespon sesuatu, maka yang dia respon itu berdasarkan data, bukan kata orang. Banyak seringkali kita suka salah bicara karena kita tidak berhikmat dalam merespon sesuatu. Kita tidak mendasari pada data. Kita seringkali merujuk pada apa yang orang katakan dan belum tentu benar. Kehidupan keluarga, kehidupan pelayanan seringkali kan miskom melulu. Karena kita tidak mendasarinya pada data, kita olah dengan pengetahuan kita sehingga kemudian kita bisa berhikmat di dalam merespon itu semua. Memang tidak mudah menjadi orang yang berhikmat. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memang bicara sesuatu yang gak baik. Ketika saya membaca sejarah runtuhnya bait Allah, ini mengerikan sebetulnya. Dan apa yang mengerikan itu di tahun 70 Masehi, ya kira-kira 60 tahun sebelum Yesus naik ke surga. Yesus sudah menubuatkan bahwa kejatuhan bait Allah yang kedua kali ini akan terjadi. Kalau engkau melihat di dalam bait Allah itu dihiasi dengan batu-batu yang begitu mahal, kata Tuhan Yesus sesungguhnya nanti akan tidak dibiarkan batu itu akan ada. Dan sama sekali akan diruntuhkan. Bapak Ibu, bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah bagi orang-orang Yahudi. Dibangun di zaman Salomo, dirancang di zaman Daud bapaknya. Ya. Lalu kemudian di tahun 587 sebelum Masehi, Babel menguasai Israel dan menghancurkan Yerusalem. Dan termasuk menghancurkan bait Allah. Sesudah itu, 50 tahun kemudian atau lebih dari 50 tahun, mereka dikembalikan lagi dari tanah Babel ke tanah air mereka. Di zaman Ezra dan Nehemia, bait Allah dibangun kembali. Tahan 400 tahun. Di tahun 1190-an atau 170-an itu, bait Allah kehilangan perannya, kehilangan simbol sucinya. Ketika bait Allah itu dijadikan kuil oleh Kaisar Romawi. Bait Allah dibiarkan jadi tempat untuk penyembahan berhala. Dan kemudian terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh orang-orang Makabe, orang-orang Yahudi untuk ingin mengusir orang-orang Romawi yang sudah menodai bait Allah itu, tetapi gagal. Di tahun 70 atau sebelum tahun 70, tepatnya tahun 65, pemberontakan besar-besaran terjadi. Lalu kemudian Kaisar Romawi mengutus Jenderal Titus untuk melenyapkan orang-orang yang memberontak itu. Mereka dikurung di sekitar Yerusalem, tidak dibiarkan dikasih makan. Bahkan saya mendapat ceritanya, ibu-ibu memakan anaknya sendiri ketika mereka sudah kelaparan. Ribuan orang mati pada waktu itu ketika tahun 70 Masehi bait Allah yang kedua kalinya dihancurkan. Bapak Ibu boleh baca lebih lengkap cerita itu. Dan apa yang diceritakan Yesus itu terjadi beberapa tahun kemudian. Tetapi Yesus memberi pesan kepada pengikut-pengikutnya bahwa setelah nanti semua terjadi, kamu pun yang menjadi pengikut-pengikutku akan mengalami yang namanya penganiayaan. Jadi yang mengalami penganiayaan bukan saja orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Dan cerita nubuat kejatuhan bait Allah itu menjadi sebuah peringatan buat pengikut-pengikut Yesus nantinya bahwa mereka pertama akan mengalami yang namanya penganiayaan. Kedua, mereka juga akan dapat yang namanya penyesatan. Ketiga, Yesus mengatakan biarlah itu semua menjadi bagianmu. Berikan itu semua sebagai kesempatan untuk kamu bersaksi. Poin yang keempat adalah cara Tuhan menolong pengikut-pengikutnya yang luar biasa. Dari mana kita tahu? Ayat 18 mengatakan,
tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu, cerita tentang kejatuhan bait Allah ini bukan cerita soal bagaimana nasib orang-orang Yahudi yang beragama Yudaisme, tetapi bagaimana pengikut-pengikut Yesus pada saatnya mereka akan mengalami itu semua. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, ayat 15, sehingga kamu dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Tuhan Yesus memperkirakan bahwa perlawanan, penyesatan, penganiayaan dalam segala bentuk akan dialami oleh pengikut-pengikutnya nanti. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu membutuhkan hikmat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan yang ditulis di era perjanjian baru itu adalah era di mana gereja-gereja mengalami penganiayaan. Jadi apa yang Yesus pernah katakan di dalam Injil Lukas itu betul-betul dialami oleh orang-orang Kristen di abad pertama dan kedua. Makanya tulisan-tulisan, surat-surat di dalam perjanjian baru itu selalu atau sering kalau kita baca itu bagaimana sikap orang-orang percaya dalam menghadapi penganiayaan. Jadi kekristenan pada waktu itu sedang dihambat. Bukan saja soal ditutup atau tidak ditutup gedung gerejanya, tetapi lebih daripada itu, nyawa mereka menjadi taruhannya. Berkali-kali Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sebab itu hendaklah kamu siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan dia mengatakan dalam janji, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Surat-surat Paulus juga menyinggung hal yang sama. Bagaimana sikap setiap orang percaya pada waktu itu. Bukan hanya sekedar menantikan Yesus datang, tapi menyikapi pengalaman-pengalaman yang akan menggoncangkan imannya. Bukan saja fisiknya yang didera, disiksa, tapi bagaimana dia dicoba untuk meninggalkan imannya, meninggalkan Kristus dalam hidupnya. Dalam 2 Timotius pasal 2, Paulus mengatakan, ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik. Sampai Paulus mengatakan seperti itu. Dan yang penting ini juga, pesan kepada orang-orang Kolose juga menjadi pesan buat kita. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaannya. Supaya dengan segala hikmat kamu mengajar, menegur, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Petrus 1:14 juga mengatakan yang sama. Jadi Bapak Ibu, ada begitu banyak pesan yang mengingatkan kepada kita bahwa hikmat apa yang perlu memperlengkapi kita untuk kita menantikan kedatangan Kristus. Ya, kita merasa bahwa apa yang orang-orang Kristen zaman itu alami itu mungkin gak kebayang seperti pada waktu itu. Kita merasa biasa-biasa saja. Tetapi kalau Bapak Ibu baca secara perjanjian baru, gereja mula-mula, suasananya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Oleh karena itu menekankan hidup taat, hidup setia, hidup terus di dalam Kristus, di dalam kekudusan itu menjadi sesuatu yang diwajibkan buat mereka. Bahkan Paulus pernah mengatakan hidup ini sebuah pertandingan. Capailah garis akhir dan rebutlah kemenangan. Aku mengakhiri pertandingan iman dengan baik, dan aku mengakhiri garis akhir dan memperoleh kemenangan. Dari mana semua itu didapat? Iman yang diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Surat Yakobus pernah bilang, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidupmu yang baik, menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Hikmat yang dari mana? Hikmat yang dari Tuhan. Sebab apa? Sebab hikmat yang dari atas itu murni, cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak,
tulus dan ikhlas. Jadi tidak kurang-kurangnya Alkitab Bapak Ibu membeberkan kepada kita rangkaian apa-apa yang memperlengkapi hidup saya dan saudara-saudara untuk menantikan semuanya itu. Selama kita menantikan itu, milikilah hikmat dari Tuhan. Bertandinglah dengan baik dan akhirnya capailah garis akhir. Sebab setiap kita yang memelihara iman sampai pada akhirnya, kitalah juga yang akan mendapatkan Yerusalem baru. Kemuliaan Tuhan yang kekal itu. Maka apa yang kita mau perlengkapi dalam perjalanan hidup kita? Tidak cukup dengan dompet, gadget, tapi hikmat. Hikmat yang memperlengkapi kita supaya kita lebih bijaksana lagi. Hari-hari kita tambah usia, kita akan menjadi tambah lebih tua. Konon orang-orang Chinese bilang orang yang lebih tua itu konon adalah orang-orang yang lebih bijaksana. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hidup ini bukan berakhir pada kematian. Kita bersyukur kepada Tuhan kali ini. Poin saya adalah bahwa semuanya diperlengkapi oleh Tuhan. Pertanyaannya buat kita adalah, kita mau gak memakai semua kelengkapan itu untuk kita menjadi orang yang berjaga-jaga, sekaligus kita menghadirkan segala apa yang baik. Sehingga kemuliaan Tuhan itu bukan hanya nanti kita alami, tapi hari ini dan seterusnya. Kita boleh menjadikan hikmat itu melahirkan cara hidup yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan baginya, Tuhan memberkati. Amin. Coba Tuhan, marilah kita mengambil saat hening. Mungkin kita butuh waktu untuk merenungkan. Tidak membiarkan firman Tuhan itu berlalu. Tapi kita tidak sanggup untuk melakukannya. Berdoalah. Mintalah hikmat Tuhan. Dalam segala sesuatu. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Lewat lagu berjudul Syukur. Dari vokal grup Voice of Grace. Tes. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau kami VOC akan naikkan pujian, judulnya Syukur. Ini merilis lagu tahun 80-an. Tadi saya baru dengar, ternyata lagu pujian ini bingung, judulnya Syukur, tapi di dalamnya ada kata-kata bencana melanda, peperangan menderu, ternyata itu harus terjadi. Mungkin yang menciptakan lagu ini, bersyukurlah dalam segala hal. Kalau ini pun terjadi, ya harus bersyukur. Karena ini memang harus terjadi, firman Tuhan katakan seperti itu, kata pendeta Handri, bukan kata saya. Itu pujian yang akan kami naikkan dan kami sebenarnya merasa kehilangan waktu 2 bulan yang lalu. Gitaris kita adalah sebenarnya saudara Elon ya. Elon itu udah jadi saudara kami karena diangkat sama ibu saya sebagai anak angkat. Jadi waktu saya merasakan kehilangan dan itu waktunya nggak lama loh saudara. Elon bicara sama saya itu 1 bulan, katakan dia naik ke tempat bosnya, ke tingkat, dia bilang nafasnya sesak. Dia telepon saya, terus sebenarnya coba ke dokter bla 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 bla, dokter bilang kasih obat 1 bulan, coba dengan reaksi seperti ini bisa nggak? Ternyata terakhir saya telepon lagi, obatnya itu udah habis, Elon bilang 5 langkah aja sudah sesak nafasnya. Ya udah cepet-cepet ke dokter.
Tuhan katakan lain, Tuhan tetapkan dia untuk kembali ke Tuhan Yesus. Jadi kalau ada kesempatan, beribadalah kepada Tuhan. Kalau ada kesempatan mau melayani, layanilah Tuhan. Itu pujian yang kita akan naikkan. Sekali lagi syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah suara kami. Dengarkanlah suara kami. Oh Tuhanku, syukur ku panjatkan padamu, oh Tuhanku. Tuhan, Kau pengasih, pemimpin hidupku. Terimalah syukur kami. Dengarkan, oh Tuhan kami, Kami datang padamu. Mestilah terjadi di dalam dunia ini bencana melanda, peperangan menderu. dengarkan, oh Tuhan kami, Kami datang padamu. Di bawah salibmu ku panjatkan syukur bagi Yesus Tuhanku. nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu, oh Tuhanku. Meski telah terjadi di dalam dunia ini bencana melanda, peperangan menderu. Dengarkan, oh Tuhan kami, Kami datang padamu. Di bawah salibmu ku panjatkan syukur bagi Yesus Tuhanku. nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu, oh Tuhanku. Nyatakan kasih setiamu, ulurkan tangan pengasihmu, oh Tuhanku. Oh Tuhanku, oh Yesusku.
Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Ibu Bapak dan saudara-saudara, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Setiap kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada kami bukan saja diserahkan kehidupan, tetapi kelengkapan untuk kami menjalani hidup ini. Iman, hikmat, pengetahuan. Supaya setiap kami boleh memakai itu semua, mengolah dengan akal budi dan kesadaran kami. Sehingga hidup kami boleh terjemahkan, kami boleh wujudkan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, ajar kami terus, dan biarlah kami terus ingat bahwa kami membutuhkan hikmat dari Tuhan. Saat ini biarlah kami juga mohon hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami. Mereka yang saat ini diberikan kesempatan dan diberikan wewenang untuk mengelola bangsa dan negara ini. Baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi, sampai tingkat yang paling kecil. Biarlah semua pemimpin yang ada, biar tetap mereka berhikmat dan takut akan Tuhan. Kami masih berdoa Tuhan sebagai situasi yang belum kondusif sepenuhnya, khususnya di Papua. Masyarakat yang ingin hidup tentram, damai, masih terus terganggu oleh berbagai ancaman dari kelompok bersenjata atau KKB di sana. Biarlah segenap upaya dan tindakan tegas yang boleh dilakukan oleh aparat boleh sungguh-sungguh memberikan kebaikan bagi masyarakat yang ada di sana. Demikian juga untuk berbagai konflik yang melanda dunia. Kami berdoa Tuhan untuk setiap situasi yang saat ini belum kondusif sama sekali bagi warga negara. Baik itu di Nigeria, di Sudan, di jalur Gaza, dan di beberapa belahan dunia lainnya. Ya Bapa yang penuh belas asih, biarlah Engkau juga mengasihi umat-Mu di berbagai belahan dunia ini. Mereka juga membutuhkan dan mengharapkan keadilan dan kedamaian itu boleh nyata dalam kehidupan mereka bersama. Saat ini Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk berbagai pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, orang tua, saudara-saudara kami di dalam keadaan mereka yang sedang sakit dan di dalam proses pemulihan. Kami terus mendoakan untuk setiap mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Julia Iskandar, Ibu Yosefin, Ibu Murdila Zebua. Kami juga ingat berdoa untuk besan dari Ibu Rini, Bapak Manurung yang sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah berkat dan semua penanganan yang dilakukan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang, setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan terus upaya dan waktu untuk memulihkan kesehatan mereka. Biarlah tangan Tuhan yang terus memberkati semua itu. Kami ingat untuk Ibu Pingkan, Ibu Susan, Bapak Robi Monika, Pak Porindra, dan Pak Tony. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menopang mereka dalam segala kelemahan mereka. Kami berdoa juga untuk rangkaian Advent dan sampai tahun baru yang boleh dirancang oleh panitia Natal. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu yang boleh ikut terlibat di dalam kepanitiaan ini. Kami berdoa juga untuk berbagai rangkaian yang sedang dipersiapkan. Biarlah apa yang dipersiapkan oleh komisi-komisi, oleh majelis jemaat, Tuhan juga yang memberkati. Tuhan, kami juga ingin mendoakan persidangan majelis jemaat yang akan berlangsung saat siang ini. Biarlah setiap penatua
boleh diberikan hikmat di dalam mengambil keputusan, di dalam membaca, melihat, merespon setiap permasalahan, pergumulan yang terjadi. Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa buat mereka yang masih menantikan pasangan hidup atau keturunan. Kami mendoakan usaha mereka yang sedang dirintis atau baru berkembang. Kami berdoa untuk kehidupan pasutri, pasangan suami istri. Kami berdoa untuk hubungan yang baik bagi keluarga, bagi orang tua dan anak-anak. Kami berdoa buat anak-anak kami yang akan menghadapi ujian-ujian di sekolah. Biarlah kasih setiamu menaungi kami selama pekan yang kami jalani ini bersama-sama. Selama hari-hari yang terus kami boleh telusuri sebagai pencarian kami akan kehendak Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berikanlah kepada kami, anugerahkan kepada kami hikmat yang melengkapi kehidupan ini. Kami serahkan doa ini dengan kami ingin menyempurnakannya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di dalam kehidupan kita, Tuhan ada dan Dia dekat. Penulis Mazmur, pasal yang ke-11, ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 mengingatkan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya yang di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan dan juga bisa melalui kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tunggu lambat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur
mawar, harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah berita agar kami tak sesat. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan ayat yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kami masih dapat berkumpul Tuhan untuk dapat mendengar pesan firman-Mu pada kebaktian kami pagi hari ini.
Ya Bapa, tolong kami juga Tuhan untuk dapat terus memohon hikmat-Mu untuk dapat menjalani hidup kami pada hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur jika saat ini kami masih dapat mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang sudah Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menerima persembahan kami ini supaya dapat menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini akan digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita melangkah melewati hari-hari kita bersama keluarga di tengah pekerjaan dan rutinitas kita. Dan biarlah hari ini kita bersama-sama terus ingat, sisipkanlah doa kita setiap pagi, malam untuk terus memohon hikmat Tuhan. Hikmat iman melahirkan kesadaran bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah anugerah dan juga sebuah panggilan. Selama kita masih mendiami dunia ini, hidup kita adalah sebuah pengutusan. Marilah kita hadirkan hidup yang penuh pengutusan itu lewat pujian Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan mengutus saudara-saudara untuk terus melengkapi hidup kita dengan hikmat. Dan biarlah berkat Tuhan juga terus menaungi perjalanan hidup kita semua. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Amin.
Marilah kita kembali menyanyikan Gendung Kesan 752, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Akan bersatu dulu. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.